Om Swastiastu. Saya atas nama Niko Mangmulyani dengan NIM 20142010077. Saya dari Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan penyakit jantung koroner atau PJK. Adapun tema yang akan saya bahas yaitu ada pengertian, etiologi atau penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis atau gejala, kemudian yang terakhir pemeriksaan penunjang diagnostik. Tema yang pertama yaitu pengertian penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung dan merupakan kelainan mikrodium yang disebabkan oleh insufisiensi aliran darah koroner. Penyebab paling utama PJK adalah dislipidemia. Dislipidemia merupakan faktor risiko yang utama penyakit jantung. Perubahan gaya hidup masyarakat erat hubungannya dengan peningkatan kadar lipid. Yang kedua yaitu etiologi atau penyebab. Salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah kebiasaan makan makanan berlemak tinggi, terutama lemak jenuh sehingga terbentuknya plak-plak lemak sehingga disebut ateroma. Ateroma akan menyebabkan aterosklerosis, yaitu suatu keadaan arteri besar dan kecil yang ditandai oleh endapan lemak, trombosit, makrofag, dan leukosit di seluruh lapisan tunika intima dan akhirnya ke tunika media. Pada aterosklerosis, lapisan intima dinding arteri banyak mengandung kolesterol atau lemak lain yang mengalami pengapuran, pengerasan, dan penebalan. Kemudian yang ketiga, patofisiologis. Secara sederhana, jantung dapat diumpamakan seperti kantong yang berbentuk kerucut atau kebulat-bulatan yang terpotong bagian atasnya. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan kanan yang terletak dalam rongga dada bagian kiri agak ke tengah, tepatnya di atas sekat diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Kemudian manifestasi klinis atau gejala. Berikut ini adalah gejala-gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama ada angina pectoris, yaitu rasa nyeri dada dan sesak napas yang disebabkan gangguan suplai oksigen yang tidak mencukupi kebutuhan otot jantung. Yang kedua ada angina pectoris, yaitu tidak stabil bila nyeri timbul untuk pertama kali, sakit dada yang tiba-tiba terasa pada waktu istirahat atau terjadi lebih berat secara mendadak, atau bila angin pectoris sudah ada sebelumnya namun menjadi lebih berat. Kemudian yang ketiga bentuk lain angina atau infark miokard, yaitu kerusakan otot jantung akibat blokade arteri koroner yang terjadi secara total dan mendadak. Kemudian yang keempat ada sindrom koroner akut, yaitu spektrum klinis yang terjadi mulai dari angina pectoris tidak stabil sampai terjadi infark miokard akut. Kemudian ada mudah lelah. Jika jantung tidak efektif memompa darah, maka aliran darah ke otot selama melakukan aktivitas akan berkurang sehingga menyebabkan penderita merasa lelah dan lemah. Kemudian yang terakhir ada pusing dan pingsan. Penurunan aliran darah karena denyut jantung atau irama jantung yang abnormal atau karena kemampuan memompa darah sangat buruk bisa menyebabkan pusing dan pingsan. Kemudian yang terakhir pemeriksaan penunjang diagnostik. Tergantung kebutuhan beragam, jenis pemeriksaan dilakukan untuk menegakkan diagnostik atau PJK dan menentukan derajatnya. Berikut pemeriksaan penunjang diagnostik. Yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG, kemudian foto rongsen dada, ada pemeriksaan laboratorium, dan yang terakhir kateterisasi jantung.
Sekian penjelasan penyakit jantung koroner. Di akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.